Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita mengetuk pintu langitnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok maupun yang akan datang, kiranya membawa keberkahan dan keredoan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam melaksanakan aktivitas kita selalu ceria dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu masukan, memberikan suatu pelajaran kembali, yaitu 7 tanda wanita yang sering diganggu oleh makhluk halus alias jin, atau sama saja jin suka dengan wanita tersebut. Sahabat Buya Helmi, makhluk halus atau bangsa jin memiliki bentuk yang beragam, yang beda dengan manusia. Manusia mempunyai jasad dan ruh, sedangkan makhluk halus hanya mempunyai ruhnya saja. Kita semua tahu, jika dimensi fisik dihuni oleh makhluk yang terlihat berwujudan fisiknya oleh panca indera, maka disebut mempunyai ruh dan jasad. Sedangkan dimensi non-fisik dihuni oleh makhluk tidak kasat mata, atau disebut juga sebangsa makhluk halus atau jin atau hantu atau syaitan namanya. Meski alam makhluk halus dan alam manusia sangat berbeda, tapi kenyataannya ada juga makhluk halus yang mengganggu manusia. Karena itu sudah merupakan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ikrar jin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan mengganggu setiap keturunan Nabi Adam alaihi salam dengan berbagai macam cara. Hal tersebut dikarenakan dengan berbagai macam cara, salah satu jin atau makhluk halus mempunyai cara, yaitu suka dengan manusia. Kalau jin laki-laki suka dengan manusia berwujud perempuan atau berjenis perempuan, sedangkan jin yang perempuan suka dengan manusia dengan jenisnya laki-laki. Sahabat Buya Helmi, kenapa demikian? Karena jin Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mempunyai nafsu sama seperti manusia. Meskipun tidak memiliki wujud secara fisik, namun seperti yang diketahui, jika jin dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nafsu, sehingga tidak heran ada makhluk halus atau jin yang laki-laki yang menyukai wanita dari golongan manusia. Sahabat Buya Helmi, adapun ciri-cirinya
jin yang suka dengan manusia, yaitu yang pertama, seorang wanita selalu bermimpi didatangi laki-laki. Saat kita dicintai makhluk halus berjenis laki-laki, maka kita akan selalu bermimpi didatangi jin yang berwujud laki-laki yang tidak sama sekali kita kenal. Namun, ada satu ciri atau persamaan terhadap laki-laki yang datang dalam mimpi kita, yaitu semua dalam bentuk berupa wajah tampan, rupawan, dan menarik serta gagah luar biasa. Seorang wanita yang bermimpi didatangi laki-laki dengan muka tampan, rupawan, serta menarik dalam alam mimpinya, maka perlu diwaspadai bahwa rupa tersebut, ketampanan tersebut, kegagahan tersebut yang membawa dalam alam mimpi kita sehingga kita menarik nafsu kita, maka itu adalah gangguan dari jin yang suka dengan kita kaum perempuan. Yang kedua, seorang wanita diliputi perasaan ganjil. Kadang kita, seorang wanita, didatangi sesuatu yang seperti makhluk ganjil. Umpamanya orang yang tidak dikenal dan bisa jadi dia memiliki rupa seperti suami kita, suami Anda, yang apabila kita sudah mempunyai suami, jin itu akan berupaya merubah wujudnya menjadi apa yang kita kenal. Makanya banyak suatu kejadian, suaminya pergi ke kantor, tiba-tiba dia datang mendadak dan menggauli istrinya, padahal itu bukan suaminya. Sahabat Buya Helmi, kedatangan ketika kita berada dalam keadaan antara terjaga atau tertidur, sadar atau tidak sadar, perlu diwaspadai. Makanya Rasulullah SAW sering memberikan anjuran kepada kita, apabila kita melakukan suatu aktivitas, maka minta perlindungan kepada Allah. Mau makan, minta perlindungan kepada Allah. Mau buang air atau ke kamar mandi, minta perlindungan kepada Allah. Mau berpakaian, mau bercermin dan sebagainya, minta perlindungan kepada Allah, supaya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari mendapat perlindungan daripada Allah. Sekurang-kurangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat Buya Helmi, mungkin hanya mendatangi Anda, seorang wanita, atau mengganggu dan boleh juga sampai dengan tahap melakukan, mohon maaf, hubungan intim. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita sebagai wanita akan jadi seperti terpukau dan melakukan secara sukarela. Memang kita kenal sebagai suami kita. Selain itu, kadang-kadang ada juga kita merasakan seperti ada semacam seorang laki-laki yang memandang dan memperhatikan gerak-gerik kita dari suatu tempat. Tapi yang memperhatikan kita itu kita tidak tahu wujudnya. Apakah kemungkinan kosong, mustahil manusia yang memperhatikan kita terkadang adalah bangsa jin. Yang ketiga, ada sesuatu yang bergerak di bagian, di bagian kemaluan kita, bagian tempat intim kita. Contoh seperti ada rasa gatal di kemaluan kita, bisa jadi hal itu
adalah kelakuan makhluk halus yang sedang menjahili kita. Makanya sahabat Buya Helmi, makhluk halus saja mengganggu kemaluan kita, apalagi pada saat kita ke kamar mandi tanpa kita membaca doa. Ingat, di situ ada jin yang bernama hubus wal khobais, jin depan dan jin belakang akan mengganggu alat-alat vital dari kita. Makanya Rasulullah berwanti-wanti kepada kita, apabila kita mau masuk ke dalam kamar mandi, maka kita harus membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, supaya alat-alat kemaluan kita tidak diganggu. Ya. Yang keempat, seorang wanita yang disukai jin mudah jatuh cinta. Wanita tersebut akan mudah sekali jatuh cinta. Hal ini bisa terjadi karena gelombang energi makhluk halus bangsa jin itu telah mempengaruhi sikap dan pikiran wanita tersebut. Jadi nafsunya besar, gairahnya besar karena daya pengaruh energi makhluk yang bangsa jin. Ya. Yang kelima, mengalami masalah susah tidur. Seorang yang disukai sama jin, seorang wanita yang disukai sama jin, dia akan sulit untuk tidur. Jika kita mengalami susah tidur pada siang hari, terasa lemas, maka bisa jadi kita sudah disukai oleh makhluk jin tersebut. Yang keenam, tentu karena jin adalah suatu makhluk Allah yang pendosa, pasti tentu kita malas untuk beribadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa malas ketika ingin beribadah, seperti adanya halangan, dan kadang-kadang kita akan sengaja melewatkan waktu sholat dengan kesibukan-kesibukan yang tidak tahu juntrungannya. Tubuh kita akan selalu merasa lemas, sangat letih, atau merasa sakit di kepala tanpa sebab, tiba-tiba sakit kepala. Maka kita harus waspadai. Ya. Yang ketujuh, memakai minyak wangi-wangian yang terlalu harum baunya, sehingga berubah kelakuannya menjadi kelakuan yang sangat centil. Bila kita seorang wanita yang sikap dan karakter awalnya pendiam, lalu kemudian secara drastis berubah menjadi periang atau centil, dan berubah itu terjadi begitu cepat tanpa adanya proses, maka hal tersebut adalah satu bertanda seorang wanita tersebut sudah disukai oleh makhluk yang bernama jin. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, dalam kesempatan kali ini di YouTube channel Buya Helmi, mari waspadai, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, jin Allah ciptakan mempunyai hawa nafsu sama seperti kita. Dengan adanya nafsu sama seperti manusia, sama seperti hewan, dan sama seperti tumbuh-tumbuhan, maka kita perlu meminta perlindungan kepada yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hilangkan doa setiap hari. Doa mau makan kita baca doa, doa mau tidur kita baca doa, doa setelah bangun tidur kita baca doa, doa mau keluar rumah kita harus mengucap salam, doa mau ke kamar mandi kita ucapkan, apalagi doa kita mau bersetubuh dengan pasangan hidup kita. Semoga bermanfaat dalam channel Buya Helmi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga
YouTube Buya Helmi selalu menemani di tengah-tengah sahabat Buya Helmi. Sekian, akhirul kalam. Sampai ketemu lagi dalam konten channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.